Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisarah Adiena dari Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dalam video kali ini kita akan mempelajari materi tentang alfabet dan number dalam bahasa Prancis yang saya dapatkan dalam kegiatan FLO 2022 pada tanggal 17 Januari 2023. Nah, pertama kita pelajari adalah tentang alfabet dari Perancis dulu ya. Nah, sebenarnya alfabet dalam Perancis itu sama-sama memiliki jumlah yaitu 26. Sama-sama memiliki jumlah 26 ya teman-teman. Seperti di Inggris dan juga Indonesia sama-sama memiliki alfabet 26 yang berjumlah 26. Nah, namun apa sih yang bikin berbeda alfabetnya Prancis ini ya, atau bisa kita sebut French alphabet? Nah, yaitu adalah bagaimana cara pengucapannya. Nah, pada video kali ini kita belajar sama-sama untuk pengucapannya ya. Nah, ada 26 huruf seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Nah, kita satu hurufnya mengulang berkali-kali ya teman-teman, supaya lebih mudah dalam mengingat pronunciation dari huruf alfabet Perancis. Karena saya pribadi jujur huruf Perancis ini agak tricky ya. Bahasa Perancis ini agak tricky untuk diucapkan karena menggunakan tenggorokan dalam gitu, kayak not kayak misalnya R jadi R like that, not Oke, pokoknya dalam video ini kita akan belajar bareng-bareng bagaimana cara pengucapannya ya. Yang pertama ada A. A itu tetap dibaca seperti biasa, A. Oke, kita ulang ya. Tadi ada A dalam alfabet Prancis, jadi A. Di akhirat tuh kayak ada huruf H-nya, A. Tapi nggak terdengar gitu, samar, A. Lalu yang kedua ada B. Alfabet Prancis jadi B. C. Lalu ada C, jadi seh, like that. Lalu yang selanjutnya ada D, jadi D. Lalu ada E. Alfabet Prancis, French alphabet, jadi E. Lalu ada F, jadi F sama. Lalu G, Z. Tadi kita sampai G, Y. Lalu H jadi ash, ada AHS-nya, ash. I, E, J, G, K, L, M, N, O, P, Q. Dalam bahasa Prancis, French alphabet, jadi Q, K dan Y, Q. Kalau di Indonesia kan Q, Ki ya kan, di French alphabet jadi Q. Oke, selanjutnya ada huruf R. In French alphabet, so pronunciation-nya like R. Di tenggorokan adanya R. Lalu ada S, T, U, V,
W, W, X, X, Y, Y, Z, Z gitu. Jadi sebagian besar pengucapannya sama ya, cuma ada huruf-huruf yang agak tricky dalam pengucapannya. Saya pribadi pun masih belajar untuk pronunciation dari French alphabet. Nah, tadi yang tricky tuh ada G ya, jadi Z. Lalu H jadi aih, ah, as, ahs jadi ah. Lalu ada J jadi G. Terus yang tricky lagi ada Q jadi Q. Q jadi Q. Lalu ada yang tricky lagi tadi Ki di Indonesia jadi Q, Q in French alphabet Q, H dan Y Q. Lalu ada lagi yang paling berubah itu adalah huruf W ya, dalam French alphabet berubah jadi pronunciation-nya yaitu W, like that. Lalu Y jadi Y, lalu X jadi X. Nah, yang sama tadi pronunciation-nya yang masih mirip sama pronunciation Indonesia itu ada K, L, M, N. Ya, cuma kalau di French alphabet itu ditekan K, L, M, N, like that. Lalu E jadi Oke, kita ulang bareng-bareng ya. Pronunciation French alphabet yang pertama ada A, jadi A, B, lalu C jadi S, lalu D jadi D, lalu E jadi lalu F jadi F, J jadi Z, H jadi as, H jadi as, lalu I jadi I, double E jadinya, I jadi I, lalu J jadi Z, H, E, tapi dibacanya hampir ke J gitu, Z. Nah, lalu K jadi K, L, tetap L, M, tetap M, N, tetap N, O, lalu R jadi, lalu ada R jadi R, lalu S, T, U, F, V, W jadi W, X jadi X jadi X, Y jadi Y, lalu yang terakhir ada Z atau jadi Z. Oke. Nah, pronunciation dari French tentu saja harus kita ulang-ulang nih biar kita kena nih di otak kita gimana sih pronunciation dari French alphabet yang benar. Oke. Untuk itu agar kita belajarnya makin valid nih pengucapan pronunciation-nya, aku bakal tunjukin bagaimana pronunciation French alphabet yang disampaikan langsung oleh orang Prancis. Oke, sumbernya melalui YouTube. Teman-teman bisa ikutin ya.
Oke teman-teman, tadi kita udah belajar tentang alfabet Prancis ya, French alphabet. Semoga teman-teman bisa paham ya bagaimana cara pronunciation-nya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang numbering in Prancis. Nah, numbering dalam Prancis itu kita mulai dari 1 sampai 20 dulu ya, bagaimana cara pronunciation-nya. Yang pertama 1 itu dibaca ang, seperti u dan n, an. Lalu 2 ada duh, 2 duh, 2 duh, 1 ang, 2 duh. Lalu yang ketiga ada trois, yang ketiga ada trois, 4, 5, 3 tadi ada trois, 4 ada quatre, 4 tadi ada quatre, 5 cinq, 4 ada cinq, 4 itu cinq, oh no, sorry, 5 itu cinq, 4 itu quatre, lalu 5 ada cinq, 6 six, 6 six, 7 sept, 7 di pronunciation set, 8 ada huit, 8 huit, huit, 9 ada neuf, neuf, 9 neuf, 10 ada dix, dix, 10 dix, 11 ada onze, 11 onze, onze, 12 ada douze, douze, 13 ada treize, lalu 14 ada 14 itu ada quatorze, 14 quatorze, 15 ada quinze, quinze, 16 ada seize, 17 dix-sept, 18 dix-huit, 19 ada dix-neuf, and 20 ada verb, 20 verb, verb. Nah, selain tadi yang 20, dalam French number itu ada hal yang uniknya juga nih, yaitu dalam angka puluhan, misalnya 70 itu bukan dibaca septembre, tapi jadinya 60 ditambah 10 dalam bahasa Perancisnya. Jadi dibaca 70 jadinya dibaca soixante-dix. Itu 70 dibacanya jadi soixante-dix. Jadi penambahan gabungan dari angka 60 dan 10. Seperti itu teman-teman pembahasan pada video kali ini tentang alfabet dan juga number pronunciation in a Prancis. Seperti itu. Mungkin tadi kita review sebentar yang berbeda itu dalam bahasa Perancis alfabetnya itu ada E jadi lalu ada J jadi Z ya, terus ada W jadi double V, lalu X jadi X, lalu Y jadi Y. Seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita belajar bareng-bareng. Sekian dari saya, Maisara Adiana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisarah Adiena dari Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Japanese, yaitu berfokus pada alfabet dan juga tentang introduction-nya. Yang saya dapati dari modul FLO 2022 pada materi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023. Nah, dalam video ini kita fokus pada pembelajaran alfabet dan introduction dalam bahasa Jepangnya ya. Nah, kita mulai dari alfabetnya dulu. Oke, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus tahu nih sejarah dari hadirnya huruf atau alfabet Jepang, yaitu alfabet Jepang itu sejarahnya bersumber dari bahasa Cina gitu. Jadi diadaptasi dari alfabet Cina, kanji gitu. Jadi di Jepang itu ada 3 huruf Jepang. Yang pertama itu ada yang namanya huruf kanji. Jadi huruf kanji ini memiliki arti serupa dengan karakter Han yang merupakan aksara dari Tiongkok gitu, yang kemudian digunakan dalam bahasa Jepang. Nah, huruf kanji ini memiliki banyak banget nih hurufnya. Ada 50.000 huruf. Nah, tapi secara harfiahnya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu hanya 1945 huruf saja gitu. Nah, setelah itu huruf kanji ini punya aturan yang paling ketat penulisannya, karena dalam melafalkan huruf kanji memiliki penulisannya paling rumit dibandingkan 2 huruf alfabet Jepang yang lainnya, yaitu hiragana dan katakana. Yang kedua ada huruf katakana. Nah, huruf katakana sendiri itu berasal dari bahasa asing serapan selain dari bahasa Cina gitu, yang digunakan pada kehidupan sehari-hari di bahasa Jepang. Nah, katakana sendiri itu bisa dijelaskan ketika ingin menegaskan suatu kata dalam huruf kanji. Dipergunakan dalam penggunaan kata dasar, bisa kata benda, kata kerja, ataupun kata sifat. Ciri khasnya si huruf katakana sendiri itu guratannya pendek dan lurus serta memiliki sudut yang tajam. Strip dalam huruf katakana sendiri itu terdiri dari 51 karakter, 5 vokal tunggal dan 45 yang berbeda itu konsonan maupun lokal. 45 berbeda konsonannya. Nah, huruf yang ketiga ada hiragana. Nah, hiragana sendiri itu muncul setelah huruf kanji itu digunakan di negara Tiongkok selama 5 abad. Nah, baru dia muncul itu huruf hiragana. Nah, merupakan sebuah bentuk dari penyederhanaan huruf kanji gitu. Jadi huruf kanji kan rumit guratannya. Jadi disederhanakan bentuk guratannya menjadi huruf hiragana sebutannya kayak gitu. Nah, itu dia tadi 3 jenis huruf pada Jepang, pada negara Jepang. Yang pertama ada huruf kanji yang memang berasal dari huruf kanji sendiri tadi yang bersumber dari bahasa Cina. Lalu yang kedua ada huruf katakana, dan yang ketiga yang paling lumrah atau sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu hiragana. Selanjutnya kita akan mempelajari huruf-huruf yang ada pada huruf Jepang hiragana. Oke?
Oke teman-teman, sorry ya, tadi kita itu bukan belajar tentang hiragana, tapi kita akan dalam video ini kita akan belajar pelafalan pronunciation huruf alfabet Jepang, yaitu katakana. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di modul FLO 2022. Yang pertama itu ada A. Nah, huruf Jepang itu memiliki banyak huruf nih, huruf Jepang. Nah, dan guratannya itu si katakana yang tadi sudah dijelaskan lebih sederhana daripada huruf kanji dan juga huruf hiragana. Nah, untuk pelafalannya sendiri kita sama mirip-mirip sama pelafalan Indonesia, cuma ada beberapa yang cara pronunciation-nya itu berbeda. Yang pertama itu ada A, I, U, E, O, seperti itu. Nah, lalu ada ditambahkan huruf konsonan K. Jadi K, Ki, Ku, Ke, Ko. Nah, lalu baris selanjutnya itu ada Sa, Si, Ci, Sa, Ci, Su, Se, So. Selanjutnya ada Ta, Ci, Su, Te, To. Na, Ni, Nu, Ne, No. Ha, Hi, Hu, He, Ho. Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Ya, Yu, Yo. Ra, Ri, Ru, Re, Ro. Wa, Yo. Dan yang terakhir adalah huruf M. Oke, gampang kan ya teman-teman? Kita ulangin sekali lagi ya. Itu ada A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko. Selanjutnya ada Sa, Si, Su, Se, So. Nah, baris yang Ta itu pengucapannya pronunciation-nya ada yang beda nih. Ada Ta, Ci, Se. Tulisannya itu di Indonesia TSU. Nah, dibacanya Se. Ta, Ci, Se. Te, To. Ta, Si, Se, Te, To. Na, Ni, Nu, Ne, No. Ha, Hi, Hu. He, Ho. Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Lalu ada baris Y itu ada 3. Ya, Yu, Yo. Nah, baris R itu ada setiap huruf vokal. Jadi Ra, Ri, Ru, Re, Ro. Ra, Ri, Ru, Re, Ro. Nah, baris W itu hanya ada 2. Jadi Wa, Wo. Wa dan Wo. Dan huruf yang terakhir itu adalah N. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar ya tentang alfabet dari Jepang, yaitu katana alfabet katana gitu. Gampang ya, mudah dipahami. Teman-teman bisa terus latihan dengan mengikuti kakak-kakak yang ada di YouTube mungkin. Nah, selanjutnya pembahasan kita selanjutnya dalam video ini yaitu tentang introduction dengan Japanese. Nah, kita mulai ya. Dalam perkenalan bahasa Jepang itu kita bisa mulai dengan menyapa dulu nih.
dengan cara minasan konnichiwa hajime mashite. Nah, itu artinya adalah minasan hello gitu. Konnichiwa, nice to meet you, hajime mashite, seperti itu. Nah, setelah kita mengucapkan say hello, kita bisa mulai nih dengan menyebutkan nama kita dengan menggunakan watashi no namae wa gitu. Jadi my name is, nama saya adalah watashi no name wa Maisara desu ga gitu. Nah, minani wa mae te yobarete mas gitu. Jadi nama saya Maisara Adiena, bisa dipanggil Mai gitu. Selanjutnya kalau mau ngomong dari mana asalnya gitu, negara mana, nah bisa diakhiri dengan kata no susin des gitu. Misalnya dari Jakarta, berarti Jakarta no susin des, seperti itu. Lalu selanjutnya coba kita rangkai dulu ya dari perkenalan sampai negara, sampai daerah asal. Oke, yang pertama, minasan konnichiwa, hajime mashite, watashi no namae wa Maisara Adiana desu, minani wa mae te yobarete mas gitu. Nah, Jakarta no susin desu. Nah, selanjutnya untuk mengatakan hobi kita apa sih dalam bahasa Jepang, itu kita bisa menggunakan kata watashi no sumi wa desu. Jadi watashi no sumi, hobi kita apa, lalu des, kayak gitu. Nah, lalu yang selanjutnya untuk mengatakan kesukaan kita apa sih, kita bisa ngomong menggunakan watashi wa, kesukaan kita gasuki desu gitu. Lalu selanjutnya ada misalnya kita punya skill di mana nih, kita bisa ngomong watashi wa, yang kita kuasai, gatokoi desu, kayak gitu. Nah, fun fact tentang bahasa Jepang itu adalah apa yang tertulis itulah yang kita baca gitu. Jadi pronunciation-nya itu sama seperti apa yang tertulis. Jadi nggak ada pronunciation yang berbeda, suaranya, bunyinya dari apa yang tertulis, seperti itu. Tidak berbeda dengan misalnya huruf kanji dan juga Korea yang tertulis huruf apa yang harus pronunciation atau suaranya seperti apa. Di Jepang itu tidak ada seperti itu gitu. Jadi sangat mudah untuk dipelajari. Oke teman-teman, tadi beberapa cara introduction dalam bahasa Jepang. Sekarang aku akan coba introduction diri aku sendiri dengan menggunakan bahasa Jepang ya. Nah, seperti ini. Minasan konnichiwa, hajime mashite. Watashi wa no namae wa Maisara Adiena desu. Minani wa mae te yobarete mas. Jakarta no susin desu. Lalu watashi wa no sumi wa watashi wa no sumi wa yeiga kanso desu. Lalu untuk mengatakan kita suka makan apa sih, jadi watashi wa yakisoba ga suki desu gitu. Jadi nama saya Maisara Adiena, bisa dipanggil Mae. Saya tinggal di Jakarta, hobinya nonton film, dan yang terakhir suka makan mie, kayak gitu. Gampang kan ya guys? Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman bisa terus belajar, memperdalam skill bahasanya, dan juga tetap semangat. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dari saya Maisara Adiena. Terima kasih teman-teman sudah menonton video pembelajaran tentang alfabet Jepang dan juga introduction dengan menggunakan bahasa Jepang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, semoga sehat selalu. Yeay.